Ketum PSSI sudah kantongi nama untuk dirtek timnas pengganti Indra Syafri. Siapa dia? Berikut ini ulasannya. Mengulas rekor pertemuan timnas Indonesia versus Vietnam, STY pahlawan di tengah paceklik kemenangan. Alhamdulillah, kabar gembira. Erick Thohir buka suara terkait situasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa bela timnas lawan Vietnam kah? Berikut ini penjelasannya. Bek timnas Vietnam melancarkan saywar menjelang jumpa timnas Indonesia sampai berani katakan hal ini. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar gembira. Erick Thohir buka suara terkait situasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa bela timnas Indonesia lawan Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Vietnam di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi laga ini, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain. Dari 28 pemain tersebut ada 2 nama pemain keturunan yang proses naturalisasinya belum selesai, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Padahal pertandingan lawan Vietnam bakal segera bergulir, tetapi kedua pemain ini belum juga menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tak sedikit pihak yang penasaran bagaimana nasib keduanya. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menjelaskan dengan rinci bahwa belum lama ini DPR RI baru selesai menandatanganinya. Untuk itu, saat ini pihaknya tinggal menunggu surat keputusan Presiden agar kedua pemain ini bisa menjalani sumpah WNI nantinya. Menurut Erick, proses naturalisasi ini memang sedikit telat karena sebelumnya ada libur. Tetapi kan memang kebetulan kita ada libur. Yang kadang-kadang semua supporter sepak bola bertanya, ini gimana proses naturalisasinya? Semoga 1-2 hari ini Bapak Presiden bisa mengeluarkan suratnya. Dan minggu depan kembali diambil sumpah untuk Tom Haye dan Ragnar, ujar Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus mendorong percepatan. Erick mengaku bahwa PSSI akan berusaha semaksimal mungkin. Kita juga dorong untuk percepatan-percepatan yang memang kita lakukan untuk Tom dan Ragnar karena ada surat-surat yang harus menyusul kemarin, tegas Erick. Dengan harapan Tom dan Ragnar nantinya bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Walaupun kedua pemain ini tak bisa membela timnas Indonesia pada 21 Maret 2024. Namun, PSSI menargetkan keduanya bisa tampil saat bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024 mendatang. Ya, kita coba untuk Tom dan Ragnar bisa bergabung untuk melawan Vietnam di tanggal 26 Maret, tegas Erick Thohir. Ketum PSSI sudah kantongi nama untuk dirtek timnas pengganti Indra Syafri. Siapa dia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan jika dirinya sudah mengantongi nama untuk posisi Direktur Teknik. Posisi tersebut yang akan menggantikan Indra Syafri yang saat ini difokuskan untuk melatih timnas Indonesia U20. Sebelumnya, Erick Thohir mengisyaratkan jika pihaknya memprioritaskan kursi dirtek PSSI kepada orang asing. Calon yang ia sebutkan berasal dari Eropa, tepatnya Jerman. Namun, pada acara penandatangan kerjasama Official Insurance Partner Timnas Indonesia di Menara Dana Reksa Jakarta Kamis sore kemarin, Erick Thohir angkat bicara mengenai calon dirtek timnas. Ia mengatakan sudah mendapatkan nama untuk posisi tersebut. Sayangnya, Erick Thohir belum menjelaskannya secara gamblang siapa dan berasal dari mana calonnya tersebut. Namun, ia menegaskan jika keputusannya akan resmi sebelum Juni mendatang. Sudah masuk namanya, baru saja ini belum kasih lihat ke Bapak Zainuddin Amali. Belum tahu, sabar, baru pelatih Jepang yang datang, Coach Indra Syafri lagi pusing pemain, ini sudah dirtak-dirtuk saja. Adalah nanti mungkin sebelum Juni sudah ada putusan, ucap Erick Thohir kepada para wartawan yang hadir. Jabatan Direktur Teknik hingga saat ini masih diemban oleh Indra Syafri yang notabene juga punya tanggung jawab sebagai kepala pelatih timnas Indonesia U20. Sebelumnya, dirtek sempat jatuh ke tangan Frank Wormuth pada medio Agustus-Desember 2023 silam.
No counter. Erick Thohir balas sindiran pemain Vietnam yang bingung bakal lawan timnas Indonesia atau Belanda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal pernyataan bek timnas Vietnam, Du Duy Man, yang seperti menyinggung banyaknya naturalisasi di timnas Indonesia. Bahkan ia sempat bingung dan berujar bakal menghadapi timnas Indonesia atau timnas Belanda. Erick Thohir mengatakan apa yang disampaikan Du Duy Man membuktikan peningkatan kualitas yang ada di timnas Indonesia mulai disorot tim rival. Sindiran itu muncul karena dari 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Vietnam, 9 diantaranya memiliki darah Belanda. Mungkin mereka Vietnam bingung, Indonesia di bawah kepemimpinan ini makin bagus gitu. Itu sama ketika kita juga melihat Vietnam, mungkin 5-6 tahun lalu bingung kita, kenapa mereka bagus, tidak apa-apa, kata Erick Thohir kepada awak media. Sama-sama bingung, yang penting hasil nanti bagaimana, masak nggak boleh mereka bingung juga ngelihat kita. Gantian gitu, sambung Erick. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang diisi banyak pemain naturalisasi akhir-akhir ini. Nama-nama seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner adalah salah satunya. PSSI juga tengah menggeber proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye. Sejumlah pemain itu memiliki darah Indonesia dan semangat yang sama untuk memberikan yang terbaik kepada skuad Garuda. Satu harapannya, pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan performa optimal kepada timnas Indonesia. Komplit. Ini 3 posisi sekaligus yang bisa dimainkan Jay Itzes saat gabung timnas Indonesia. Seperti diketahui, Jay Itzes menjadi salah satu nama anyar yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Bergabungnya Itzes ke skuad timnas Indonesia lantas menimbulkan sebuah pertanyaan baru di mana posisi yang akan dimainkan nantinya. Pasalnya, ia merupakan pemain versatile yang bisa bermain pada beberapa posisi. Selain itu, Coach Shin juga memang gemar mengubah posisi bermain seorang pemain. Contohnya Sandy Walsh, bek kanan yang disulap menjadi bek tengah. Ada pula Justin Hubner, bek tengah yang disulap menjadi gelandang bertahan. Lalu ada Elkan Bagot, bek tengah yang sempat dipasang menjadi striker. Menilik jam terbang dan pengalamannya, ada setidaknya 3 posisi yang bisa dimainkan Itzes. Ia bisa diturunkan sebagai bek tengah, bek sayap, bahkan juga gelandang. Namun agaknya posisi bek tengah akan menjadi posisi yang paling baik. Pasalnya 2 posisi lain sudah dihuni oleh pemain-pemain yang mumpuni. Di posisi gelandang, nama Ivar Jenner dan Justin Hubner di Piala Asia 2023 memiliki peranan penting di tim. Belum lagi apabila nanti Tom Haye sudah bergabung, maka posisi gelandang akan sangat aman. Kemudian di posisi bek sayap, Indonesia juga sudah memiliki pemain-pemain yang sangat baik. Mulai dari bek kiri sudah ada nama-nama seperti Pratama Arhan, Saina Patinama, hingga Nathan Chuaon. Kemudian di bek kanan ada sang kapten Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, hingga Yakob Sayuri yang bisa juga diplot sebagai bek kanan. Maka posisi bek tengah sudah paling tepat. Terlebih, jika melihat penampilan Indonesia di Piala Asia 2023, bek tengah menjadi salah satu lubang yang harus segera ditambal. Mantap! Jamin keselamatan timnas Indonesia dan supporter, PSSI gandeng Mandiri Inhalt jadi partner resmi asuransi. PSSI resmi menggandeng Mandiri Inhalt untuk asuransi perlindungan pemain timnas Indonesia pada Kamis kemarin. Oleh sebab itu, para pemain tidak lagi perlu khawatir untuk tampil habis-habisan di atas lapangan. Tak hanya pemain-pemain timnas Indonesia, supporter yang mendukung skuad Garuda juga akan diberi perlindungan. Bukan kesehatan, namun lebih kepada jiwa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir cukup senang dengan adanya kerjasama ini. Kerjasama ini membuat penggawa timnas Indonesia merasa lebih aman saat bermain di atas lapangan. Karena itu alhamdulillah juga kita bisa mengcover pertandingan-pertandingan timnas untuk para supporter, tentu yang ini bagian juga dari perlindungan, kata Erick Thohir dalam konferensi pers Kamis kemarin. Kita tidak mengharapkan hal yang tidak baik, tetapi juga kita berharap supporter bertanggung jawab karena kami hadir sekarang. Dari segi asuransinya, dan ini salah satu terobosan yang luar biasa, jelas Erick. Selain itu, Erick Thohir mengaku seluruh karyawan PSSI juga mendapat perlindungan ini. Oleh sebab itu, karyawan akan berusaha keras.
Tentu kami juga berterima kasih bagaimana ini juga bisa mencover seluruh para profesional yang bekerja di PSSI. Yang selama ini juga kadang-kadang bekerja tanpa waktu istirahat dan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, ujar Erick Thohir. Di sisi lain, Bugi Ria Gandhi, Direktur Pemasaran Mandiri Inhealth cukup senang bisa terlibat dalam melindungi penggawa Timnas Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan PSSI yang menunjuk Mandiri Inhealth sebagai official insurance partner tim nasional sepak bola Indonesia untuk mendukung perjalanan para pemain dalam perjuangan menorehkan prestasi dan mengharumkan nama bangsa, ujar Bugi. Lima pemain andalan U20 yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga versus Timnas Vietnam, nomor 5 jadi sorotan. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk laga melawan Timnas Vietnam. Dari 28 pemain itu, ada 5 personil yang masih berusia 20 tahun atau di bawahnya. Tentunya pemain-pemain ini takkan dipanggil jika tidak memiliki skill yang istimewa, berhubung usianya yang masih sangat muda. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pertama ada Hoki Caraka, yang merupakan penyerang andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U19 dan U23. Untuk Timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong belum memberikan kepercayaan lebih kepada penyerang yang telah mengemas 4 gol di Liga 1. Di Piala Asia 2023, penyerang PSS Sleman ini hanya berstatus pelapis Rafael Struijk. Peran yang sama diprediksi masih dijalankan Hoki Caraka di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Kedua ada wonderkid yang baru berusia 19 tahun, Marcelino Ferdinand sudah mengecap 21 caps bersama Timnas Indonesia Senior. Dari 21 penampilan itu, Marcelino mengemas 3 gol termasuk 1 bola di Piala Asia 2023. Saat ini, Marcelino Ferdinand berstatus pemain di klub Liga 2 Belgia, KMSK Deinze. Musim ini, ex-gelandang Persebaya Surabaya ini baru 3 kali mentas di Liga 2 Belgia. Ketiga ada Ivar Jenner yang memberikan warna permainan tersendiri kepada skuad Garuda. Visi bermain Ivar Jenner bisa dibilang yang terbaik di antara para personil Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dengan tinggi badannya yang mencapai 188 cm, Ivar Jenner juga dapat diandalkan untuk berduel dengan pemain-pemain lawan. Keempat ada Rafael Struijk yang masih kesulitan menembus skuad senior ADO Den Haag, sehingga lebih banyak berkutat di tim U21. Terbaru, Rafael Struijk mencetak 1 gol saat ADO Den Haag U21 bermain 2-2 dengan FC Dordrecht U21 akhir pekan lalu. Penyerang 20 tahun ini tengah menanti gol pertamanya bersama Timnas Indonesia Senior. Dari 9 penampilan awal bersama Timnas Indonesia, Rafael Struijk belum bisa mencetak gol. Terakhir di posisi puncak ada pemain yang tengah menjadi sorotan, Justin Hubner. Ia disorot karena hengkang ke klub Liga 1 Jepang Cerezo Osaka. Ada pencinta sepak bola tanah air yang kecewa Justin Hubner hengkang ke Cerezo Osaka. Kepindahannya itu dianggap sebagai penurunan karier bagi Justin Hubner, mengingat sebelumnya ia selangkah lagi promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Selain itu, Justin Hubner juga ditakutkan gagal bersama di Cerezo Osaka. Sebab, Liga Jepang dipandang sebagai kompetisi yang kerap mencadangkan pemain asing dan memprioritaskan pemain lokal mereka. Kisah Brahim Diaz menginspirasi Emil Auderov, Kevin Dix, dan Pascal Struijk untuk gabung Timnas Indonesia. Brahim Diaz saat ini berstatus gelandang serang andalan Real Madrid. Dari 32 pertandingan bersama Real Madrid musim ini, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 8 gol dan 4 assist. Berkat bantuan gol dan assist dari Brahim Diaz, Real Madrid duduk di puncak klasemen Liga Spanyol dan lolos ke perempat final Liga Champions. Sebelum menjadi pemain reguler Real Madrid, Brahim Diaz sempat dipinjamkan Los Blancos ke AC Milan. Hasilnya ia membantu AC Milan juara Liga Italia musim 2021-22. Sayangnya sederet prestasi di atas belum cukup bagi Brahim Diaz untuk dipanggil ke timnas Spanyol. Di usianya yang menginjak 24 tahun, Brahim Diaz butuh eksistensi dengan tampil di tim nasional. Sejatinya Brahim Diaz sudah mengemas 1 caps bersama timnas Spanyol. Ia bermain full 90 menit saat Spanyol menang atas Lituania di laga uji coba pada 21 Juni 2021. Bahkan dalam laga tersebut, Brahim Diaz yang mentas sebagai winger kanan mengemas 1 gol.
Namun lepas pertandingan tersebut, Brahim Diaz tak lagi dipanggil timnas Spanyol. Hingga akhirnya pada pekan ini, Brahim Diaz memutuskan memperkuat Maroko yang merupakan negara leluhurnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Emil Audero, Kevin Dix, dan Pascal Struijk akan melakukan langkah yang sama dengan Brahim Diaz? Sekadar diketahui, Emil Audero, Kevin Dix, dan Pascal Struijk sudah kenyang pengalaman mentas di level tertinggi sepak bola Eropa. Namun Emil Audero tak kunjung dipanggil timnas Italia, begitu juga dengan Kevin Dix dan Pascal Struijk yang tak juga dipanggil memperkuat timnas Belanda. Jika ingin menjaga eksistensinya dengan memperkuat tim nasional, Indonesia dapat dijadikan pilihan. Jika ketiga nama di atas bergabung, peluang timnas Indonesia unjuk gigi di percaturan sepak bola Asia bahkan dunia terbuka lebar. Jadi kapan Emil Audero, Kevin Dix, dan Pascal Struijk siap memperkuat timnas Indonesia? Tak dilirik ke timnas Indonesia, performa Stefano Lillipali tetap gacor di BRI Liga 1. Penyerang Borneo FC Stefano Lillipali menunjukkan performa konsisten di BRI Liga 1 musim ini meski tidak dilirik Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Belum lama ini Shin Tae-yong mengumumkan 28 nama yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk TC kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam daftar itu, nama Stefano Lillipali tidak tercantum. Kendati begitu, hal tersebut tidak mencerminkan performa Lillipali bersama Borneo FC. Nyatanya pemain berusia 34 tahun ini gacor di BRI Liga 1. Terbaru dalam laga Borneo FC melawan PSS Sleman, pemain naturalisasi ini menjadi faktor kemenangan. Pesut Etam sukses menang tipis dengan skor 1-0 melawan Super Elang Jawa. Dalam pertandingan itu, Lillipali menyumbangkan assist untuk satu-satunya gol yang dicatatkan oleh Felipe Cadenazzi. Adapun berkat umpan ini, Stefano Lillipali menjadi raja assist di BRI Liga 1 musim ini dengan total 16 assist. Bahkan ia telah berkontribusi gol dan assist sebanyak 28 dalam 29 pertandingan musim ini. Performa tersebut sejatinya layak diganjar pemanggilan timnas Indonesia. Namun sayang, Shin Tae-yong selaku pelatih kepala punya pilihan lain. Di luar dugaan, Shin Tae-yong mengaku bermain home di Stadion GBK lebih sulit ketimbang away ke Hanoi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak bisa menjamin skuad Garuda bisa mengalahkan Vietnam 2 kali saat bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan STY juga mengatakan pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta justru akan lebih sulit ketimbang laga away di Stadion Maiding, Hanoi nanti. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di GBK pada 21 Maret 2024. Dan 5 hari berikutnya, gantian skuad Garuda dijamu The Golden Star Warriors di Hanoi. Pertandingan pertama sebagai tuan rumah pada 21 Maret menjadi pertandingan yang lebih sulit bagi kita. Sedangkan pertandingan di Vietnam akan lebih mudah bagi kita, kata Shin Tae-yong dilansir dari Instagram Erick Thohir. Ungkapan Shin Tae-yong itu juga berkaitan dengan persiapan timnas Indonesia. Oleh karena itu, juru taktik asal Korea Selatan itu tak bisa mengumbar janji 2 kali kemenangan. Skuad Garuda hanya punya waktu sebentar sebelum melawan Vietnam. Oleh sebab itu, target STY saat ini adalah mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Target saya memiliki persiapan dengan sebaik mungkin dalam menghadapi 2 pertandingan ke depan. Saya tak bisa menjamin 100% kita bisa menang dalam 2 pertandingan tersebut, ujar Shin Tae-yong. Melihat dari jarak perjalanan pemain, karena kita punya pemain yang merumput di Eropa, mereka akan terbang ke sini itu perjalanan yang sangat panjang, jelas Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan kumpul di Jakarta pada 17 Maret untuk memulai training camp. Pengamat sepak bola ini anggap wajar Shin Tae-yong optimis timnas Indonesia kalahkan timnas Vietnam. Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menyatakan sangat wajar Shin Tae-yong optimis timnas Indonesia dapat mengalahkan timnas Vietnam. Kedua tim akan bertemu 2 kali dalam lanjutan fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akmal mengatakan timnas Indonesia diunggulkan karena bertindak sebagai tuan rumah saat laga pertama melawan Vietnam. Jadi, ia nilai sangat pantas Coach Shin menargetkan timnya kemenangan dalam laga itu. Ini laga kunci bagi timnas Indonesia jika meraih kemenangan melawan Vietnam di leg pertama.
Lalu menang atau minimal seri di leg kedua, peluang lolos ke babak berikutnya sangat besar, ujar Akmal dalam keterangannya. Oleh karena itu sangat wajar jika STY optimistis bisa meraih kemenangan karena fasilitas dan dukungan yang diberikan PSSI sangat besar untuk STY. Optimisme STY merupakan optimisme bangsa Indonesia, tambah koordinator Save Our Soccer itu. Akmal juga mengatakan timnas Indonesia diuntungkan dengan penyegaran beberapa nama pemain baru untuk laga tersebut. Jadi, kekuatan tim pastinya akan bertambah. Dengan 11 pemain keturunan dari 28 pemain yang dipanggil, termasuk 13 pemain yang bermain di luar negeri, maka sejatinya kekuatan Indonesia sudah berada di atas Vietnam, ucap Akmal. Jadi menang merupakan harga mati, tegas Akmal. Panutan. Ini 3 pemain senior timnas Indonesia untuk hadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengumpulkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari nama-nama itu ada 3 pemain yang termasuk paling senior. Uniknya deretan pemain-pemain yang masuk kategori senior ini justru didominasi oleh pemain-pemain naturalisasi. Siapa saja mereka? Pertama ada bek lahiran Spanyol Jordi Amat yang ternyata masih mempertahankan statusnya sebagai pemain paling senior di skuad timnas Indonesia. Pasalnya Jordi saat ini umurnya sudah menginjak 31 tahun. Pengalaman yang dimiliki pemain kelahiran 21 Maret 1992 itu bakal sangat berguna saat menghadapi Vietnam. Sejauh ini pemain yang berkarir bersama Johor Darul Takzim itu sudah mengukir 19 caps bersama timnas Indonesia termasuk di Piala Asia 2023. Selanjutnya pemain yang masuk kategori senior di skuad timnas Indonesia ialah Mark Klok. Gelandang Persib Bandung itu umurnya sudah menginjak 30 tahun sehingga jadi pemain paling senior kedua. Dibandingkan Jordi Amat, Mark Klok sudah bermain lebih dulu bersama timnas Indonesia, yakni sejak 1 Juni 2022. Sejak saat itu dia sudah menyumbang 4 gol dari 19 pertandingan internasional. Klok diharapkan bisa menjadi pemain yang membimbing pemain-pemain timnas Indonesia lainnya yang lebih muda. Kemudian pemain dengan kategori senior ketiga dalam daftar panggilan timnas Indonesia kali ini ternyata mengarah pada sosok Tom Haye. Pemain asal klub Heerenveen SC itu termasuk paling senior di skuad Garuda. Pasalnya Tom Haye usianya sudah menginjak 29 tahun. Namun demikian belum bisa dipastikan apakah Tom Haye sudah bisa bermain bersama timnas Indonesia versus Vietnam mendatang. Siap bersaing untuk posisi kiper timnas Indonesia, Nadeo Argawinata yakin kalahkan Vietnam. Nadeo Argawinata berpeluang kembali jadi kiper utama timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Sebab sang kompatriotnya, Hernando Ari yang merupakan kiper utama timnas harus mengalami cedera. Dia mengalami cedera bahu saat pertandingan Persebaya melawan Bayangkara FC pada bulan Februari lalu. Menurut Nadeo Argawinata, saat ini dia tidak terlalu memikirkan siapa yang akan bermain saat melawan Vietnam. Apalagi Shin Tae-yong membawa 2 pemain lain yakni Adi Satrio dan M. Riyandi. Dia yakin kiper terbaik yang akan dipasang di laga tersebut. Saya tidak fokus pada siapa yang turun pada pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Karena kita tahu sendiri kiper utama di timnas sedang cedera. Jadi siapapun yang turun besok saat melawan Vietnam pasti yang terbaik menurut pelatih, kata Nadeo Argawinata pada sesi jumpa pers jelang lawan PSS Sleman. Menatap laga melawan tim Golden Start, kiper berusia 27 tahun ini optimis mereka bisa mendapatkan hasil terbaik. Pasalnya ada beberapa pemain yang diprediksi akan menjalani debut di laga tersebut. Di antaranya adalah Jay Itzes dan Nathan Joe yang akan menambah kekuatan skuad Garuda dalam duel nanti. Semoga bisa membawa hasil yang maksimal untuk timnas Indonesia dengan pemain barunya, tegas Nadeo. Takut Indonesia bangkit? Legenda hidup Thailand berharap Vietnam menang atas timnas Indonesia di GBK. Legenda hidup Thailand, Kiatisuk Senamuang berharap Vietnam sanggup meraih 3 angka atas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Perlu diketahui, Kiatisuk Senamuang sendiri aktif sebagai pemain Thailand sejak 1993 hingga 2007.
Usai pensiun sebagai pemain, Kiatisuk Senamuang lanjutkan pekerjaan sebagai pelatih. Usai menyelesaikan tugas bersama Thailand, Kiatisuk Senamuang akhirnya hijrah ke Vietnam sejak 2020. Kiatisuk Senamuang kini mengasuh tim Chong An Hanoi sejak awal tahun ini. Tim yang diasuhnya saat ini banyak menyumbang pemain untuk 2 laga Timnas Vietnam lawan Timnas Indonesia. Total ada 8 nama pemain Chong An Hanoi yang dilepas ke skuad asuhan Philippe Troussier tersebut. Saya mendoakan tim Vietnam sukses dan mendapat 3 poin tandang terlebih dahulu, ujar Kiatisuk Senamuang dilansir Bola Sport dari Soha. Kiatisuk ikut membantu misi Vietnam untuk meraih 3 poin atas Timnas Indonesia. Dirinya mengaku bertanggung jawab penuh agar 8 pemain andalannya bisa bergabung ke skuad Vietnam dalam kondisi terbaik. CAHN Club memiliki 7 atau 8 pemain yang bergabung dengan tim Vietnam. Saya memiliki tanggung jawab untuk mendukung mereka agar memiliki persiapan terbaik, ujar Kiatisuk Senamuang. Vietnam sebenarnya sudah memulai persiapan untuk duel lawan Timnas Indonesia sejak pekan ini. Namun dalam laporan yang sama, Philippe Troussier hanya memiliki 4 hari waktu efektif untuk persiapan. Hal ini karena ada beberapa pemain Vietnam masih memiliki agenda bersama klubnya di kompetisi domestik hingga akhir pekan ini. Mengulas rekor pertemuan Timnas Indonesia versus Vietnam, STY pahlawan di tengah paceklik kemenangan. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menyajikan rekor pertemuan yang menarik. Shin Tae-yong jadi oase di tengah kekeringan kemenangan yang menjerat skuad Garuda. Rekor pertemuan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam di berbagai ajang bakal kembali mendapatkan catatan baru saat kedua tim berjumpa pada 2 laga beruntun dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Catatan pertemuan keduanya sebetulnya memang tidak begitu mencolok, sebab tak ada kubu yang mendominasi penuh. Sebagai 2 peserta asal Asia Tenggara, Timnas Indonesia dan Vietnam memang sudah sering berjumpa. Tercatat sejak tahun 1991 hingga 2023, kedua kubu setidaknya sudah bertanding sebanyak 28 kali. Indonesia memang terhitung lebih unggul ketimbang Vietnam meski tak dominan. Sebab dari semua pertemuan ini, tim Merah Putih tercatat bisa meraih kemenangan lebih banyak, yakni 9 kali. Sementara itu, kubu The Golden Star tercatat sanggup mengamankan 8 kemenangan atas tim Merah Putih. Dengan kata lain, 11 pertemuan di antara keduanya berakhir tanpa pemenang alias imbang. Catatan semacam ini sebetulnya memperlihatkan betapa kedua kubu memiliki posisi yang cukup setara. Pasalnya, tidak ada tim yang lebih superior saat berjumpa di atas lapangan. Shin Tae-yong sebetulnya pernah merasakan sulitnya mengalahkan Timnas Vietnam di level internasional. Sebab pelatih asal Korea Selatan itu sempat mengukir 3 pertandingan tanpa kemenangan. Pertemuan pertama tersaji pada Piala AFF tahun 2020. Ketika itu STY bermain imbang melawan Park Hang-seo. Adapun pada fase semifinal Piala AFF tahun 2022, Indonesia hanya bisa bermain imbang di leg pertama, lalu tumbang 2 gol tanpa balas pada leg kedua. Dengan kata lain, 3 laga tanpa kemenangan yang diukir Shin Tae-yong itu sempat mengukuhkan posisi Timnas Indonesia yang selalu inferior saat menghadapi Vietnam di panggung internasional. Namun rekor buruk itu akhirnya dipatahkan STY ketika menggulung Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Ini seperti menjadi oase di tengah paceklik kemenangan yang menghantui Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam. Bek Timnas Vietnam melancarkan saywar menjelang jumpa Timnas Indonesia. Bek Timnas Vietnam, Du Duy Man melancarkan saywar menjelang jumpa Timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Indonesia kontra Vietnam sendiri akan berlangsung sebanyak 2 kali. Pertama, skuad Garuda menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret. Kemudian, pada 26 Maret giliran Vietnam menyambut Timnas Indonesia di Stadion My Dinh. Indonesia menyiapkan pemain terbaiknya untuk menghadapi Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil banyak pemain keturunan, seperti Jordi Amat, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Justin Hubner, Tom Haye, Jay Edzas, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun hingga Nathan Chuaon.
Kehadiran para pemain keturunan itu ditanggapi oleh Du Duiman. Pemain Hanoi FC itu bahkan sedikit berkelakar apakah Vietnam akan menghadapi Indonesia atau Belanda mengingat banyaknya penggawa Garuda merupakan keturunan negeri kincir angin. Sekarang mereka menaturalisasi pemain dalam jumlah masif. Kami pemain Vietnam saling bercanda apakah kami bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, ucap Duiman dilansir Zing News. Lebih lanjut, Duiman menilai kehadiran pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia makin kuat. Banyak pemain mereka bermain di luar negeri dengan skill yang bagus. Sebelumnya, Indonesia juga menjadi tim yang sulit dilawan, sambung Duiman. Meski begitu, pemain berusia 27 tahun itu menegaskan Vietnam tak gentar menghadapi timnas Indonesia. Vietnam juga memiliki pemain berkualitas, jadi kami tidak takut menghadapi beberapa pemain naturalisasi Indonesia, tutup Duiman.